Untuk soal nomor satu, jawabannya menurut saya itu lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu biotik maupun abiotik, yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Tapi di sini juga lingkungan hidup juga biasanya disebut dengan lingkungan atau sebaliknya. Untuk persamaannya, menurut saya terletak pada unsur komponen penyusunnya, dimana untuk lingkungan dan lingkungan hidup ini terdapat 3 unsur. Yang pertama unsur abiotik, unsur biotik, dan unsur sosial budaya. Untuk perbedaannya, menurut saya dari definisi yang telah disebutkan tadi, bahwa lingkungan itu merupakan sesuatu yang berada di sekitar kita. Sedangkan untuk lingkungan hidup itu lebih kompleks atau lebih luas cakupannya daripada lingkungan. Untuk jawaban soal nomor 2, di mana lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menurut saya karena di lingkungan itu terdapat segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan hidup makhluk hidup itu sendiri. Contohnya manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, itu terdapat di lingkungan. Contohnya manusia makan tumbuh-tumbuhan, itu terdapat di lingkungan juga, karena di lingkungan itu terdapat unsur-unsur baik abiotik maupun biotiknya. Untuk apakah terdapat pengaruh keseimbangan lingkungannya, menurut saya iya, karena semakin kesini manusia itu memerlukan kebutuhan yang meningkat, sementara hasil alam semakin langka dan berkurang, sehingga terdapat pengaruh keseimbangan lingkungan. Untuk jawaban soal nomor 3, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur nitrogen, di mana yang kita ketahui nitrogen di alam ini berbentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Untuk siklus daur nitrogen tahap pertama, yaitu transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa kandungan nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah juga dapat melalui proses fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen secara biologis itu dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, ataupun bakteri Azobacter dan Clostridium. Selain itu juga terdapat ganggang hijau biru di dalam air yang dapat melakukan fiksasi nitrogen. Untuk siklus daur nitrogen yang tahap kedua ini, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan untuk diubahnya menjadi protein. Nah, setelah tumbuhan atau hewan tersebut mati, makhluk pengurai akan merombaknya menjadi gas amoniak dan garam amonium yang larut dalam air. Nah, proses ini juga disebut sebagai
amonifikasi. Selanjutnya yaitu bakteri Nitrosomonas akan merubah gas amoniak dan senyawa amonium ini menjadi nitrat oleh nitrobakter. Selanjutnya, apabila oksigen dalam tanah itu hanya terbatas, maka dengan cepat nitrat akan ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen melalui proses yang disebut denitrifikasi. Untuk jawaban soal nomor 4, deforestasi ini merupakan suatu kegiatan penebangan hutan yang mana lahannya akan dialih gunakan untuk penggunaan pertanian, peternakan ataupun kawasan perkotaan. Nah, di antara penyebab deforestasi yang pertama yaitu penyelewengan kekuasaan pemerintahan atau political corruption di lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu ketidakadilan dalam pembagian kekayaan atau wealth dan kekuasaan, pertumbuhan penduduk dan ledakan penduduk atau overpopulation, dan pengkotaan atau urbanization. Nah, yang terakhir itu globalisasi yang seringkali dipandang sebagai akar penyebab lain yang mengakibatkan pengawahutanan. Untuk dampaknya yaitu lenyapnya keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan. Contohnya yaitu punahnya satwa dan tanaman obat-obatan yang dibutuhkan manusia. Selain itu juga ancaman banjir di saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Selain itu juga perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca berubah tidak menentu. Untuk penanggulangannya yaitu diadakan kegiatan penghijauan dan reboisasi, gerakan reboisasi hutan dan lahan, pembangunan lahan tanam industri di kawasan hutan, dan beberapa kegiatan penghijauan lainnya dengan program penanaman pohon seperti One Man One Tree. Untuk jawaban soal nomor 5, dinamika penduduk yaitu merupakan suatu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama itu perkembangan jumlah penduduk, yang kedua itu faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Cara untuk memperkirakan jumlah penduduk ini yaitu dengan proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini adalah perhitungan jumlah penduduk yang di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk ini biasanya digunakan dalam kepentingan pembangunan seperti perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk proyeksi pembangunan ini biasanya berupa pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Untuk rumus proyeksi penduduk ini yaitu PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana PN ini merupakan penduduk pada tahun N, sedangkan PO merupakan penduduk pada tahun awal. 1 angka konstanta, R itu angka pertumbuhan penduduk pada persen, sedangkan N itu jumlah rentang tahun dari awal sampai tahun N.